Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah. Itu artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram 1445 Hijriah. Dan setiap kali kita memasuki tahun baru Hijriah, kita semestinya teringat kepada satu perkara yang oleh para sahabat di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab ketika itu dijadikan sebagai penanda atau sebagai momentum untuk menghitung tahun dalam penanggalan Islam, yaitu momentum atau peristiwa hijrah baginda Rasulullah SAW dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Jamaah sekalian, hijrah ini amat sangat penting. Sedemikian pentingnya bisa terlihat pada apa yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Alaika bil hijrah, kata beliau, hendaklah engkau atau kalian, kita semua hijrah. Fa innahu la mithlalaha, karena sesungguhnya pahala hijrah itu tak ada bandingannya. Ya mas sekalian, setiap kali kita berjumpa kepada perintah atau anjuran, maka pasti kita akan melihat di sana itu ada pahala atau ganjaran. Dan sebesar apapun pahala atau ganjaran, jika kita melaksanakan kewajiban atau anjuran itu, maka pahala itu masih bisa kita ukur atau masih bisa kita bayangkan. Sebutlah misalnya contoh 2 rakaat sebelum salat subuh, pahalanya sangat besar. Sebesar apa? Nabi menggambarkan khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya. Besar sekali. Tapi tetap kebayang oleh kita besarnya itu lebih daripada dunia dan isinya. Tetapi berkenaan dengan hijrah, Nabi hanya mengatakan la mislalaha. Sedemikian besarnya pahala hijrah itu, fa innahu la mithlalaha, pahalanya tak ada bandingannya. Mengapa sampai begitu rupa? Jamaah sekalian, karena hijrah ini berurusan dengan sesuatu yang amat sangat berharga yang ada pada diri kita. Jika kita punya sesuatu, maka sesungguhnya milik kita yang paling berharga itu tak lain adalah agama kita, Islam kita, iman dan takwa kita di dalam dada ini. Inilah yang paling berharga. Karena agama kita ini, iman dan takwa inilah yang akan menjadi penentu posisi kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Allah sendiri yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Artinya yang punya agama, yang punya Islam, yang punya iman dan takwa di dalam dada. Agama pula yang akan menentukan posisi kita di akhirat. Apakah kita akan menjadi bagian dari ashabul yamin, yakni ahlu surga, atau sebaliknya justru menjadi bagian dari ashabus simal, penghuni neraka. Agama yang menentukan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Dimasukkan itu orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, ke dalam surga zumaro, jamaatan ba'da jamaatin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Apa yang menentukan mereka di neraka jahanam, kekal di dalamnya? Karena kekafiran mereka, karena tak ada lagi di dalam dirinya agama itu, iman dan takwa itu. Agama pula yang akan menentukan kebaikan hidup kita, kemuliaan hidup kita, kerahmatan hidup kita, dan keberkahan hidup kita di dunia ini. Tanpa agama, niscaya hidup kita di dunia yang hanya sementara itu akan belangsak, tak karu-karuan. Jemaah sekalian, oleh karena itu, ketika agama kita ini terancam, terampas dari diri kita, pada titik itulah kita wajib untuk berhijrah. Karena itulah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan hijrah itu sebagai al-firaru biddin minal fitan, menyelamatkan agama dari fitnah. Kenapa kita harus selamatkan agama? Karena ini milik kita yang paling berharga. Ketika sekali lagi ada ancaman yang akan merenggut agama kita dari diri kita, maka pada titik itu kita harus berhijrah, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika mereka tahu bahwa Makkah pada waktu itu tidak lagi memberikan ruang kebebasan, keamanan, keselamatan bagi terus berlangsungnya dakwah, apalagi setelah tokoh-tokoh Quraisy bersepakat di Darun Nadwah untuk menyelamatkan, menghilangkan atau membunuh baginda Rasulullah SAW. Ya mas sekalian, inilah yang dikatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Sajaratul Ma'arif sebagai hijratul auton, hijrah makani, hijrah tempat. Hijrah itu secara lugawi itu intikal, berpindah min makanin, dari satu tempat ila makanin ahor, ke tempat yang lain. Wajib bagi kita untuk hijrah ke tempat lain untuk melindungi agama kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri. Kemudian para malaikat itu bertanya kepada orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri itu, fima kuntum, di mana kalian pada waktu itu ketika dimatikan itu? Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami pada waktu itu adalah orang-orang yang tertindas. Kemudian apa yang dikatakan oleh para malaikat kepada orang-orang itu? Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, berhijrahlah, jangan ngongrok, jangan mau diem di satu tempat sementara agama itu terancam. Di situ para ulama menyebut bahwa hijrah auton dalam keadaan agama kita terancam itu wajib adanya. Jemaah sekalian, bagaimana jika kita dalam kenyataannya tidak terancam secara fisik, kita bisa menampakkan syiar-syiar agama, kita masih bisa melaksanakan ibadah. Jika demikian keadaannya, maka tetap saja ada satu kewajiban hijrah yang disebut oleh Syekh Izzuddin tadi itu sebagai hijrah yang kedua. Kata beliau, al-hijratu hijrotani. Hijrah itu ada dua. Yang pertama hijratul auton, hijrah
makani, hijrah fisik, hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua adalah hijrah maknawi, yaitu hijratul itsmi wal udwan, hijrah meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Jamaah sekalian, karena itulah maka kemudian baginda Rasulullah SAW menyebut di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, al-muhajiru, orang yang berhijrah adalah orang yang mahajara manahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Ini disebut juga al-muhajir, tapi bukan hijrah fisik melainkan atau hijrah makani, tapi hijrah maknawi. Ya mas sekalian, karena itulah maka hijrah itu tetap relevan dan akan terus relevan. Ya mas sekalian, ada saja yang menghambat seseorang itu untuk hijrah. Biasanya dua perkara. Yang pertama adalah keraguan-raguan nanti bakal tinggal di mana. Seperti saudara kita di Rohingya yang dia terpaksa harus keluar dari wilayahnya, dari wilayah Rakhine, wilayah yang sesungguhnya adalah wilayah yang asli tempat kelahiran mereka. Oleh karena kezaliman luar biasa rezim militer Burma, mereka terusir dari tempat itu. Ketika mereka berada di tengah lautan, tak terbayang oleh mereka akan sampai di mana. Jadi itu yang pertama, mau tinggal di mana nantinya. Dan yang kedua adalah bakal makan apa. Jika dia orang-orang profesional yang ingin meninggalkan profesi yang selama ini terlibat atau bergelut atau bergelimang dalam riba, pasti ada pertanyaan, lalu kalau dia tinggalkan profesi itu, dia akan melakukan pekerjaan apa? Atau mungkin artis yang meninggalkan keartisannya, nanti mau dapat nafkah dari mana? Ya mas sekalian, karena itulah maka penting menyertai hijrah itu keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia pasti akan mendapatkan muraghaman katsira wa sa'ah. Apa itu muraghaman? Kalau kita membaca tafsir dari ayat ini, disebutkan di sana muraghaman adalah makanul hijrah. Jadi orang yang berhijrah lillahi ta'ala dengan niat ikhlas karena Allah, maka pasti Allah akan menyediakan tempat hijrah yang banyak. Siapa yang menyangka bahwa pada akhirnya orang-orang yang tadi keluar dari Rohingya itu sampai di negeri muslim seperti Indonesia, mereka ditampung di negeri yang mayoritas muslim, mendapatkan perlakuan yang semestinya sebagai saudara sesama muslim. Muraghaman katsira wa sa'ah, dan rezeki yang melimpah. Seperti apa rezeki yang melimpah? Pasti di awal hijrah tidak akan tahu. Allah yarham hari mukti meninggalkan keartisannya. Ketika dia tinggalkan keartisannya yang telah memberikan dia limpahan materi, dia tidak tahu bakal seperti apa selepas itu. Tapi sejarah kemudian membuktikan, waktu membuktikan bahwa dia tetap saja bisa menjalani kehidupan dengan baik meskipun secara material tidaklah segelimang seperti sebelumnya. Tetapi dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa, jauh dibanding dengan apa yang dia alami sebelumnya, meskipun dia hidup di dalam kelimangan materi dan kepopuleran. Jamaah sekalian, inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jamaah sekalian, penting bagi kita untuk memastikan jika kita berada pada situasi di mana agama kita terancam, maka di titik itu kita harus hijrah. Cari tempat yang lain, cari lingkungan yang lebih baik, cari tempat tinggal yang lebih baik, cari tempat pekerjaan yang lebih baik. Begitu juga ketika kita menyadari bahwa diri kita itu masih ada di dalam kemaksiatan, dosa dan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah berhijrah. Karena
hidup kita ini amat sangat singkat dan kita tidak tahu bakal kapan Allah memanggil kita. Jangan sampai ketika kita belum hijrah Allah sudah panggil kita, kehilangan kesempatan yang terjadi nanti di akhirat tinggallah penyesalan. Dan ketika kita dalam proses hijrah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yahruj min baitihi muhajiran, kata Allah, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan hijrah ilallahi wa rasulihi, hijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikuhul maut, kemudian dia mati dalam perjalanan hijrah itu, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah telah menetapkan pahala untuk dia meskipun dia belum sampai ke negeri yang menjadi tujuannya, meskipun dia belum sampai kepada kondisi hijrah yang sesungguhnya. Karena itu sekali lagi yang sekalian, pada momentum memasuki bulan Muharram 1445 Hijriah ini, mari kita segarkan spirit dan semangat hijrah itu di dalam rangka apa? Di dalam rangka untuk melindungi milik kita yang paling berharga ini. Hijrah ini juga kita mesti sadari bukan hanya urusan pribadi kita, bukan hanya urusan keluarga, tapi juga urusan umat. Karena hijrah substansinya adalah bagaimana bisa mewujudkan cita-cita diterapkannya atau tegaknya kehidupan Islami, di mana di dalamnya diterapkan syariah secara kafah, sebagaimana yang kemudian bisa kita baca selepas baginda Rasulullah SAW sampai di Madinah, terbentuklah masyarakat Islam yang pertama. Diterapkan syariah secara kafah, Rasulullah SAW sebagai pemimpin hidup damai sejahtera, penuh dengan kesejahteraan dan ketentraman, bukan hanya orang-orang Islam, tetapi juga orang-orang Yahudi dan Nasrani. Inilah masyarakat Islam yang pertama, masyarakat plural, dan secara membuktikan juga pada bentangan sejarah berikutnya beratus tahun lamanya masyarakat Islam yang dibentuk selalulah adalah masyarakat plural, karena memang Islam diturunkan untuk seluruh umat manusia. Aturannya berlaku bagi seluruh umat manusia dalam masalah-masalah kehidupan umum, yang itu akan memberikan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk mewujudkan rahmat atau kebaikan bagi seluruh alam. Karena itulah maka sekali lagi mari kita pacu lagi semangat hijrah kita. Semangat hijrah, baik itu hijratul auton maupun hijratul ithmi wal udwan, bagi kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan bangsa dan negara, bahkan dunia. Bukan hanya di dunia, tapi hingga tiba di akhirat kelak insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya mas sekalian, hidup ini sangat singkat sekali lagi, maka marilah manfaatkan umur yang ada pada kita, yang kita tidak tahu kapan berakhir, dengan sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa agama itu aman ada pada diri kita dan kita melaksanakan seluruh ketentuan agama itu dengan sebaik-baiknya. Itu adalah milik kita paling berharga, dan itu yang akan sekali lagi menentukan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, posisi kita di akhirat, dan juga akan menjadi penentu kebaikan hidup kita di dunia yang fana ini insyaallah. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita di penghujung bulan Zulhijjah ini diberi karunia semangat atau azam yang luar biasa untuk kita bisa
melakukan atau melaksanakan hijrah dengan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan diri kita sebagai seorang muslim sejati, hamba Allah yang taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma aslih lana dinan alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala aiban illa satarta wala maridan illa safaita wala dhallan illa hadaita wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasradin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi sairil biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma rabbana la taj'al lana fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.